Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Afandi. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 24 Jakarta dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama di Universitas Galuh. Kegiatan PPG dalam jabatan yang saat ini sedang dilaksanakan adalah kegiatan praktek pengalaman lapangan yang biasa disingkat PPL, di mana kami mempraktikkan seluruh perangkat pembelajaran yang sudah kami susun pada mata kuliah sebelumnya. PPL dilakukan selama 3 siklus. Adapun kesempatan kali ini saya lakukan adalah kegiatan PPL siklus 2. Praktek mengajar ini kami lakukan secara daring bersama dengan peserta didik di sekolah asal kami. Dalam kegiatan PPL 2 ini memiliki urutan yang sama dengan PPL 1, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ini dimulai dengan menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kedua, perangkat pembelajaran kami akan diperiksa dan direvisi oleh dosen. Ketiga, masukan dan revisi dari dosen kami gunakan sebagai bahan perbaikan yang nanti akan kami praktikkan bersama peserta didik di sekolah asal kami. Praktek pembelajaran daring yang saya laksanakan melalui 2 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan sinkronus. Kegiatan sinkronus ini menggunakan platform Gather yang secara sederhana adalah platform pertemuan virtual yang menggabungkan video call dengan peta 2 dimensi, di mana memungkinkan pengguna berjalan dan berbicara dengan orang lain seperti dunia nyata. Yang kedua adalah kegiatan asinkronus, menggunakan sistem manajemen pembelajaran atau biasa disingkat LMS dengan platform sekolah.mu. Sebelum pembelajaran dimulai, guru membagikan link kelas virtual dan bahan ajar melalui LMS. Diharapkan sebelum kegiatan pembelajaran sinkronus dimulai, peserta didik telah membaca bahan ajar yang diberikan oleh guru. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan PPL siklus 2 yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita melaksanakan kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Mohon kepada peserta didik yang bernama Anya memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepadanya dipersilakan maju ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Sobur. Silakan. Mari teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sobur telah memimpin doa. Semoga kita semua dapat belajar dengan maksimal pada hari ini. Nah, ini apresiasi ya. Apresiasi ini adalah dalam rangka pembentukan karakter. Jadi kita harus bisa menghargai satu sama lain. Karena dengan menghargai, sikap mental positif itu dapat terbentuk. Nah, ini berdasarkan dari apa yang telah kalian lakukan ya. Kalau pada kategori absen terbaik atau paling cepat itu yang tadi datang ya. Yang tadi pagi datang absen di absensi itu ada Aulia Salsa, ada Agil dan ada Arya Cakra ya dengan waktu absen yang ditentukan ya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan ya. Lalu ada kategori dari siswa yang nilai kognitifnya tertinggi ya, yang minggu lalu telah dievaluasi ya. Ini adalah Filza, Julio dan Vania. Tepuk tangan. Kasih emoticon ya, kasih emoticon tepuk tangan. Oke. Lanjut. Ada yang terakhir itu adalah tugas ya, tugas video paling kreatif. Itu ada Samuel, Vidya dan Zalma ya. Tepuk tangan lagi. Oke, ini semua adalah dalam rangka agar memotivasi kalian dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya masih sama ya, minggu lalu ini kompetensi dasarnya menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi.
Dan yang 4.9 atau KD, keterampilannya menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan tentang evolusi. Nah, ini tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menjelaskan pengertian spesies, spesiasi, dan mekanisme evolusi, serta menentukan fenomena evolusi berbagai makhluk hidup dengan berpikir kritis, kreatif, serta berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan. Oke, ini adalah tentang apersepsi ya, apersepsi tentang seekor bunglon ya yang sedang memakan serangga. Jadi dilihat dulu ya, ini ada dua gambar. Gambar pertama ini ya, lalu ada gambar kedua tentang tanaman ya, tanaman yang bisa dilihat sendiri ya. Semakin ke berlanjut videonya, semakin ada hal yang disingkirkan. Jadi ini adalah dua hal apersepsi ya. Oke, sekarang kita lanjut tonton video ya. Silakan menyimak. Evolution is the development of life on Earth. This is a process that began billions of years ago and is still continuing to this day. The second major cause of the uniqueness of individuals occurs in... Baik, itu adalah videonya ya. Jadi tadi telah saya sampaikan ada gambar, ada video. Silakan diberikan tanggapan terkait video dan gambar yang telah saya berikan. Silakan Aul. Jawab Pak, saya Aulia. Gambar 1 menurut saya menjelaskan bagaimana serangga berwarna coklat bisa selamat dari reptil. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oke, saya mau menjawab Pak yang gambar kedua. Itu tentang tanaman apa yang jelas semakin kesini semakin gemuk. Oke, baik ya. Jadi semakin kesini semakin gemuk ya. Jadi ini adalah permasalahan yang muncul ya. Pernyataan menurut kalian yang telah kalian lihat berdasarkan dari gambar dan video yang telah saya berikan. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke diskusi ya. Diskusi ini berdasarkan masalah yang telah kalian lihat, yang telah kalian identifikasi dari gambar yang telah saya berikan ya, dan dari video yang telah saya berikan. Dibantu dengan lembar kerja. Ya, oleh karena itu sekarang kita pindah ke ruang sebelah, ke ruang diskusi untuk dibagi per kelompok. Kalau ada yang lupa nama kelompoknya ini ya. Ini nama-nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ada yang mau ditanyakan Aulia? Izin bertanya Pak, Oh ya, silakan. saya Salsa. Kalau Ya. saya menemukan masalah lagi gimana? Apa Ya. fokus cari informasi tadi saja? Baik, Salsa. Silahkan kalau memang kamu menemukan masalah lagi ya, selain dua masalah utama yang telah diidentifikasi oleh teman kalian, silahkan dicari masalahnya, diselesaikan juga. Tapi pada intinya tolong diselesaikan yang dua tadi dulu ya. Paham? Paham Pak. Oke, thank you. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Petris ya? Sebentar ya. Silakan Petris. Izin bertanya Pak, saya Iya. Patricia. Ya. Nanti hasil diskusinya sama dengan yang lain bagaimana Pak? Nggak apa-apa. Ya penting kan kalian sudah mengerjakan. Masalah nanti hasil itu urusan belakangan. Tapi sebisa mungkin jangan nyontek sama kelompok yang lainnya ya. Baik Pak. Oke, thank you Petris. Ada lagi? Apakah cukup? Kalau cukup, dilanjutkan diskusinya ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah jam 10.32. Saya rasa jam 10.35 kali ya. Jam 10.35 bisa
presentasinya bisa dimulai. Yang akan maju presentasi itu adalah kelompok 3 ya, karena minggu lalu kelompok 2 udah maju, gantian atau jadi kelompok 3 sekarang. Kelompok 3 siap? Kalau siap, jempolnya dikasih dong. Kalau belum, kasih tanda tanya. Kelompok 3. Oh, oke, udah siap ya. Kelompok 3 udah siap. Nah, kelompok 1, 2, 4, 5, 6. Tolong siapkan argumen ya. Siapkan pernyataan atau pertanyaan ketika nanti kelompok 3 maju ke depan ya. Kita mulai dalam 2 menit lagi ya, 10.35 ya. Kelompok 2 tolong dipersiapkan perwakilannya yang ingin maju ke depan siapa nanti. Jam 10.35 kita mulai. Kelompok 3 ayo maju. Oke, Delia ya. Delia, satu lagi siapa? Vio. Oke, silakan. Saya Delia Putri Rahayu dari kelompok 3. Di kelompok 3 ada Vio, Kresna, Abigail, Aisyah, dan Salsabila. Nah, di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang masalah yang kita dapat, yaitu pertama, pertanyaan dari Vidya. Jika semua makhluk hidup, termasuk manusia, memiliki nenek moyang bersama atau common ancestor, bagaimana sesungguhnya makhluk hidup itu berevolusi? Nah, menurut Darwin, dan sampai sekarang disepakati oleh semua ilmuwan nih, mekanisme evolusi yang terjadi makhluk hidup dapat terjadi melalui 2 proses, yaitu dengan mutasi dan seleksi alam. Nah, LKPD yang Pak Firman kasih juga membantu kita dalam memahami mekanisme evolusi itu terjadi. Izin melanjutkan Delia, Pak. Ya, silakan. Saya Firenza ingin mempresentasikan hasil diskusi selanjutnya mengenai bagaimana sesungguhnya seleksi alam itu terjadi. Jawabannya adalah seleksi alam merupakan keberhasilan yang berbeda dalam reproduksi atau kemampuan individu yang tidak sama untuk bertahan hidup dan reproduksi. Seleksi alam terjadi melalui suatu interaksi antara lingkungan dan keanekaragaman hadapan yang melekat di antara individu organisme yang menyusun suatu populasi. Contohnya serangga yang Bapak sampaikan di awal tadi, yang berwarna coklat akan samad dan yang warna hijau akan punah kalau terus dimangsa oleh bunglon. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami harap teman-teman akan lebih paham dengan apa yang kami jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu dong, kasih emoticon. Ada yang bertanya atau menanggapi, silakan dari kelompok yang 1, 2. Oh, oke, kelompok 2. Siapa tuh? Tadi ada yang angkut tangan, tunjuk tangan. Aulia. Oke, Aulia ya. Sebentar. Silakan Aulia berbicara. Saya, Pak. Ya. Aulia itu menambahkan. Jadi Darwin dan Mendel hidup di zaman yang sama, namun sayangnya gagasan Mendel tentang pewarisan sifat tidak pernah sampai ke Darwin. Begitupun sebaliknya. Hal ini akan menarik apabila keduanya bertemu dan saling membahas hasil penelitian. Oke, jadi ini informasi ya, informasi tambahan dari kelompok 2 tentang mekanisme evolusi ya, bahwa sesungguhnya ternyata ya salah satu mekanisme evolusi itu adalah mutasi ya. Mutasi itu kan erat kaitannya dengan pewarisan sifat ya, dan itu disampaikan oleh Mendel, dan ternyata Mendel dan Darwin itu hidup di zaman yang sama ya, Aulia ya. Oke, bagus nih informasinya ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Menambahkan informasi, bertanya atau cukup? Kalau sudah cukup, kita kembali ke ruang kelas ya untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini? Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Jason, oke Jason. Sebentar. Silakan Jason. Saya Jason Krisendo yang memberikan kesimpulan, Pak. Silakan. Kesimpulannya yang tidak dapat pada pembelajaran hari ini yaitu sesungguhnya makhluk hidup berevolusi menurut Darwin, dan sampai sekarang disepakati oleh semua ilmuwan mekanisme evolusi yang terjadi makhluk hidup dapat terjadi melalui 2 proses, Pak, yaitu dengan mutasi dan juga seleksi alam. Itu kesimpulan dari saya, Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Jason atas kesimpulan yang telah diberikan. Anya, oke Anya. Silakan, Anya.
Ya Pak, saya hanya Pak izin mencoba untuk menjawab pertanyaan, memberikan kesimpulan Pak. Baik. Kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran hari ini yaitu ternyata evolusi membutuhkan waktu yang panjang dan teori Darwin itu tidak seaneh yang saya tahu. Malah membuat saya jadi terbuka tentang keanekaragam dan fenomena seleksi alam, gitu Pak. Nah, sekarang giliran Bapak yang merangkum kesimpulan kalian. Nah, kesimpulannya nih, ya, Bapak memberikan kesimpulan dari salah satu ilmuwan ya. Ilmuwan yang bergerak dalam bidang evolusi yaitu Ernest Mayr. Jadi seleksi alam itu tidak teleologis atau tidak memiliki tujuan. Seleksi alam itu tidak punya tujuan jangka panjang. Jadi kalau seandainya evolusi ya dalam konteks hal ini seleksi alam digiring ya opininya untuk bahwa mendiskreditkan suatu hal ya yang bukan yang membuat kalian jadi malas belajar evolusi itu tidak benar ya. Karena sesungguhnya seleksi alam itu tidak punya tujuan teleologis dan tidak punya tujuan jangka panjang. Ini hanya menjelaskan fenomena yang terjadi di alam semesta ini dalam konteks makhluk hidup yang mengalami perubahan. Sekarang kita refleksi pembelajaran ya. Refleksi pembelajaran mekanisme evolusi menggunakan Mentimeter. Silakan ya. Buka di www.menti.com atau klik linknya menti.com/QQ3 ini 6UX3. Boleh pakai kode, boleh pakai link ya. Silakan. Ya, ada satu nih. Ya, wow luar biasa materinya. Sangat paham, terima kasih. Ayo lagi. Oke. Ya, sudah hampir semua. Terima kasih ya atas refleksi pembelajaran pada kali ini ya. Nah, jangan lupa ya bahwa kita itu ada LMS ya. LMS ini adalah Learning Management System. Jadi pusat pembelajaran selama daring itu ada di manajemen ini, yaitu kita menggunakan sekolah.mu. Jadi segala sesuatu tentang pembelajaran pada hari ini ada semua di sana, dan tolong setelah selesai pembelajaran hari ini dikerjakan evaluasinya ya. Evaluasinya dikerjakan ada di LMS. Itu sebagai syarat untuk mengikuti pembelajaran pada minggu depan, yaitu tentang tentang prinsip-prinsip evolusi dan membuat karya ilmiah tentang gagasan baru di evolusi. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu mengakhiri pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, silahkan. Biasa ya. Ketua kelas kita nih, Sobur. Bur, silakan dipimpin doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sobur atas telah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Sehat-sehat semua anak-anakku, sampai ketemu minggu depan. Kita belajar tentang prinsip evolusi. Jangan lupa dikerjakan evaluasi dan materinya ada di Learning Management System secara asinkronus. Silakan boleh keluar kelas atau boleh tetap di dalam kelas. Pembelajaran pada pagi menjelang hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran daring atau sinkronus selesai, peserta didik diminta untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran secara mandiri melalui Learning Management System secara asinkronus. Demikian rangkuman pembelajaran PPL Siklus 2 yang sudah saya lakukan bersama peserta didik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah banyak membantu pelaksanaan pembelajaran ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.